Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Purnamasari. Saya adalah guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 10 Samarinda. Saat ini saya sedang menjalani PPG dalam jabatan saya di Universitas Mula Warman. Kali ini, saya akan membagikan hasil best practice saya yang telah saya laksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022 di SMA Negeri 10 Samarinda tentunya. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Tujuan yang ingin dicapai pada proses pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mencari detail spesifik dan mengembangkan keterampilan berbicara mereka dalam memahami informasi yang terdapat pada teks prosedur. Adapun latar belakang masalah dari pelaksanaan proses pembelajaran ini adalah siswa kurang memiliki kebiasaan literasi dan juga motivasi siswa yang kurang untuk berbicara di forum besar karena takut salah dan dianggap remeh oleh teman-temannya. Oleh karena itu, saya mengambil alternatif solusi dengan cara menggunakan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik siswa. Misalnya, model pembelajaran problem-based learning, yaitu model yang berpusat pada keaktifan siswa untuk mencari hasil dari pemecahan masalah. Menurut saya, praktik ini penting untuk dibagikan karena secara langsung akan berdampak pada hasil belajar siswa dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka dan secara tidak langsung juga dapat berbagi pengalaman serta memotivasi rekan-rekan guru untuk berbuat yang terbaik bagi siswa. Pada proses pembelajaran kali ini, saya berperan sebagai guru bahasa Inggris yang bertanggung jawab untuk membuat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, dan serta menyiapkan alat dan bahan, LKPD maupun evaluasi. Lalu juga melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah dibuat. Pada pembelajaran kali ini, tantangan yang saya hadapi adalah siswa yang belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan teman sekelasnya. Lalu ada juga siswa yang masih merasa malu dalam mengungkapkan pendapatnya pada forum besar karena mereka masih takut jika salah lalu diolok-olok oleh temannya. Oleh karena itu, saya mengambil beberapa langkah untuk menghadapi tantangan tersebut, antara lain memberi bimbingan secara individu maupun secara berkelompok untuk mengatasi siswa-siswa yang masih malu untuk mengungkapkan pendapatnya di forum lebih besar. Lalu juga saya memulai pembelajaran dengan cara mengadakan warming up di awal pelajaran. Warming up sendiri ditujukan untuk membangkitkan semangat siswa dan untuk mempersiapkan siswa untuk memulai pembelajaran dengan semangat. Lalu juga saya memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih berani mengungkapkan pendapat mereka di forum-forum besar. Tidak apa-apa salah, asalkan mereka berani untuk mengungkapkan pendapat mereka. Kemudian saya juga memancing siswa untuk berusaha menggunakan bahasa Inggris dengan aktif, entah itu dengan temannya ataupun dengan guru. Hal ini dilakukan sebagai pembiasaan penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat dengan biasa menggunakan bahasa Inggris mereka. Dampak dari aksi pembelajaran yang telah saya lakukan, diantaranya siswa sudah terlihat semangat dalam membaca teks yang disajikan karena adanya kegiatan warm up dan kegiatan pre-reading yang dilakukan sebelum kegiatan inti. Kegiatan tersebut dapat membantu mereka lebih mengerti dan mempersiapkan background knowledge mereka terhadap teks yang disajikan. Lalu juga siswa juga telah terlihat antusias untuk mengemukakan pendapatnya pada kelompok kecil maupun forum besar. Kemudian, siswa mulai berani untuk menggunakan bahasa Inggris secara aktif di kelas walaupun masih terbata-bata. Saya ingin berterima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran kali ini. Di antaranya siswa kelas 10-12 yang menjadi senter pembelajaran di kelas, Bapak Profesor Dr. Soksilo MPD selaku dosen pembimbing dan juga Ibu Rinda SPD selaku guru pamong yang tak pernah kenal lelah memberikan masukan dan bimbingan selama persiapan kegiatan proses pembelajaran ini. Respon yang saya dapat adalah pembelajaran dilakukan sudah lebih baik, dapat lihat dari kegiatan persepsi, proses kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang telah terlaksana dengan sangat baik.
Pembelajaran yang dilakukan juga sangat mengikuti sintaks yang ada sehingga lebih tersusun. Respon yang diberikan siswa juga sangat positif dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Adapun faktor keberhasilan tercapainya proses pembelajaran kali ini yaitu kemampuan guru memotivasi siswa dan juga dalam menyusun perangkat pembelajaran. Yang kedua adalah penguasaan guru terhadap metode, model, dan media pembelajaran serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Lalu, ada juga arahan dari dosen pembimbing dan guru pamong, kemudian adanya dukungan pihak sekolah dalam memfasilitasi proses pembelajaran dengan maksimal. Pembelajaran dari keseluruhan proses yang dapat saya ambil adalah pembelajaran yang berpusat dan sistematis dapat dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, sehingga diharapkan guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih dan mengembangkan metode, model, dan media pembelajaran. Berikut testimoni dari kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa, beserta siswa. Saya Suharno selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Samarinda ingin menyampaikan ya bisa dikatakan testimoni untuk Ibu Ismi mengenai program PPG yang sudah dijalankan dan dilaksanakan beberapa bulan terakhir ini di SMA 10 Samarinda. Ya memang antara sebelum dan sesudah memang ada bedanya ya. Bedanya itu terletak dari menggunakan metode pembelajaran yang dulunya seringkali ini terlupakan dan juga kadang juga tidak sesuai dengan sintaks yang ada. Setelah melakukan PPG yang kurang lebih ya dimulai Agustus ya sampai sekarang ini bulan Desember, ya perubahan-perubahan yang terjadi setelah melakukan atau melaksanakan PPG ini ya berdampak positif terhadap siswa SMA 10, yaitu terutama pada metode ya, dan sintak sudah dilakukan sesuai dengan yang benar dan menggunakan metode juga yang sudah tepat. Jadi sehingga pembelajaran lebih hidup, lebih aktif di dalam kelas dan lebih juga bervariatif. Dan harapan saya ke depannya juga setelah PPG yang sudah mengalami perubahan-perubahan yang saya sebutkan tadi, ini bisa dipertahankan, dan ini harus ditingkatkan agar kualitas mengajar ini tetap terjaga dan berjalan dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dini Switawati. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 10 Samarinda. Saya merupakan rekan sejawat dari Miss Ismi Purnamasari. Jadi Miss Ismi Purnamasari akhir-akhir ini telah mengikuti kegiatan PPG dari Universitas Mula Warman. Yang saya amati dari Miss Ismi adalah sebelum Miss Ismi mengikuti PPG, Miss Ismi cenderung stagnan dengan model pembelajaran yang dia lakukan di kelas, hanya itu saja seperti itu. Tapi semenjak dia mendapatkan ilmu dari PPG yang dia ikuti, sekarang Miss Ismi lebih berbasis ke model pembelajaran yang berbasis project dan juga problem. Menurut saya ini sangat bagus karena model pembelajaran problem based learning dan project based learning adalah
model pembelajaran yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dalam meningkatkan profil pelajar Pancasila pada siswa kita di kurikulum Merdeka ini. Terlebih lagi Miss Ismi sekarang juga mengajar di kelas 10, di mana yang kita tahu kelas 10 adalah murid-murid yang mulai menggunakan kurikulum Merdeka di sekolah kami gitu, seperti itu. Dan harapan saya mungkin kegiatan PPG ini bisa dilanjutkan terus agar bisa memberikan inovasi lebih kepada guru-guru, memberikan ide-ide dan kreativitas yang lebih supaya guru-guru bisa lebih berkontribusi banyak dan juga ikut mencerdaskan generasi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ashadi, salah satu guru bahasa Inggris dan rekan sejawat dari Miss Ismi di SMA Negeri 10 Samarinda. Sebelum mengikuti PPG, Miss Ismi hanya menggunakan media ajar yang minim. Meskipun adanya fasilitas yang tersedia di sekolah, tapi tidak bisa dipungkiri, Miss Ismi berusaha keras untuk mengajar siswa dengan kreatif di dalam kelas. Setelah 3 bulan lebih mengikuti program PPG, Miss Ismi menjadi lebih aktif dan sangat kreatif dalam mengaplikasikan media bahan ajar di kelas. Pun, ide-ide kreatif ini menjadi lebih terarah dan sangat inovatif. Salah satunya adalah dengan memutarkan video yang dapat membantu siswa untuk memvisualisasikan sebuah materi yang sedang diajarkan dan dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, Miss Ismi juga menggunakan beberapa situs permainan interaktif yang dapat membantu siswa lebih engage dan juga bersemangat untuk mengkaji ulang materi di tiap pertemuannya. Adanya video, lagu, presentasi PowerPoint yang menarik, dan juga situs permainan yang interaktif membuat siswa di kelas menjadi lebih aktif dan juga antusias dalam mencerna pelajaran. Semoga kedepannya program PPG dapat terus membimbing guru-guru di Indonesia untuk menghasilkan atau menciptakan peserta didik yang dapat membanggakan di masa depannya. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Sucipto, orang tua dari Nazwa Amalia, salah satu siswa guru bahasa Inggris yang bernama Miss Ismi. Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni atau pengakuan tentang perkembangan mengajar beliau, yaitu Miss Ismi, berdasarkan laporan anak saya. Menurut anak saya, Nazwa Amalia, Miss Ismi itu seorang pengajar yang aktif, terutama dalam hal berkomunikasi karena beliau guru bahasa Inggris, dan tidak sungkan untuk memberikan motivasi supaya siswa mencintai bahasa Inggris dan mau untuk menerapkannya atau memperagakannya dalam kehidupan sehari-hari. Belakangan ini menurut anak saya, beliau mengikuti PPG. PPG itu kalau tidak salah pendidikan profesionalitas atau apa guru, pokoknya untuk meningkatkan kemampuan beliau dalam mengajar. Dan berdasarkan laporan anak saya, meskipun beliau harus bolak-balik meninggalkan kelas ataupun sejenisnya, Miss Ismi tetap bertanggung jawab memberikan pengajaran, bahkan ada trik-trik baru sejenis permainan dikemas dalam pembelajaran, dikemas dalam bentuk permainan yang tentu saja itu menambah gairah atau semangat belajar para siswa, terutama anak saya yang memang tidak terlalu percaya diri kalau berbicara dalam bahasa Inggris, sehingga tentu saja secara sederhana PPG yang ditempuh oleh Miss Ismi sangat berdampak positif terhadap kemampuan beliau dalam mengajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Kalina Aura dari kelas 11. Saya juga dari kelas 11. Jadi di sini
ya pelajaran bahasa Inggris yang diajarkan oleh Miss Ismi. Kesannya itu saya suka banget diajar sama Miss Ismi karena asik banget, terus banyak games ya kan, terus kayak pelajaran ya bosanin betul. Dan saya juga kalau belajar itu pasti dengerin lagu dan ternyata Miss Ismi dengerin lagu, saya kayak oh my god banget kayaknya sih. Lagu-lagunya juga bagus. Lagu-lagunya bagus banget, jadi kayak bikin semangat kita membara, menyala Miss. Gitu. Untuk kedepannya mungkin banyakin games. Ya banyakin games Miss karena asik banget sumpah. Ya. Apalagi yang berdiri. Apalagi apa? Ya, yang mainnya berdiri. Oh, yang mainnya Yang berdiri. mainnya berdiri, oh boleh. Atau nggak mainin yang rusuh, boleh. Mainnya Miss. rusuh. Yang maju-maju ke depan. Iya maju ke depan, yang ke depan nulis itu yang supaya banyak kata itu Miss. Oke. Sip. Itu mungkin itu aja Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Fauzan Isyam Farevi dan Perkenalkan, nama saya Raffi Syafa. Perkenalkan, nama saya Rafani Syifa Musa. kali ini kami akan menilai tentang pelajaran sastra Inggris yang diajarkan oleh Miss Ismi. Ya mungkin bisa dimulai dari saya ya. Jadi selama pelajaran Miss Ismi berlangsung itu siswa-siswa di dalam kelas itu merasakan KBM yang menyenangkan dan jamnya Miss Ismi itu diisi dengan game-game yang mungkin tidak bakal dilakukan sama guru-guru lain di mata pelajaran lain tentunya. Miss Ismi bisa membuat sastra Inggris yang menurut sebagian orang itu menyusahkan menjadi hal yang bisa dinikmati bersama. Untuk saya sendiri, bagi saya pelajaran yang diajarkan Miss Ismi yaitu sastra Inggris yang diajarkan oleh Miss Ismi tadi itu sangat menarik bagi saya. Seperti ada siswa yang di mata pelajaran lainnya, misalnya dia adalah seorang yang pasif dalam belajar, saat dalam pelajaran Miss Ismi dia bisa menjadi aktif karena ada yang namanya games dan bintang yang membuat dia tertarik untuk menjawab apa yang ada di dalam game tersebut. Baik, kalau untuk saya sendiri, menurut saya pelajaran yang Miss Ismi ajarkan yaitu sastra Inggris adalah materi pelajaran yang sangat kami tunggu-tunggu. Dan biasanya ketika jamnya sudah dimulai, tidak terasa jamnya tiba-tiba sudah habis karena memang seseru itu ya. Dan juga pelajaran Miss Ismi itu mengajarkan kita untuk kompetitif secara sehat. Karena sistem pengajaran Miss Ismi juga menggunakan sistem poin yang sudah dijelaskan oleh Fauzan sebelumnya. Sistem poin ini dapat menambahkan nilai bagi anak-anak yang merasa yang kurang nilainya, lalu dengan cara memenangkan beberapa permainan oleh Miss Ismi. Jadi ini adalah salah satu cara yang menurut saya sukai sekali karena kita bisa belajar kompetitif dan juga mendapatkan nilai ekstra dari memenangkan games-games ini. Ya. Sekian pesan dan kesan dari kami menurut tentang pelajaran sastra Inggris yang diajarkan oleh Miss Ismi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How is it going today? Pretty good? Pretty well. Okay, pretty well. Nice. How about this side? How is it going today? Perfect. Oh, nice. Okay, great. So, do you still remember what have we learned last week? Do you still remember? Oh, we have motor process. Still remember what is that? That text that describes something. What is the difference between report and descriptive text? Kalau descriptive text describe about the text that what?
Oke, based on our opinion. Great. Kalau report, gimana? Ngomongin tentang apa? Based on the facts, fakta. Oke, great. So, Tia. Tia. Oke, hi, how are you? Doing great. Oke, Nasla. How are you? That's so. Not expect to happen for today. No. Okay, so sad. Hi, how are you? Pretty good. Pretty good. Okay, so everyone's home, yeah? So three people's not here. Kalista, Elin, and Vidya. Right? Okay. Still remember about verb? Apa itu verb? Kata kerja. Oke. Ada yang bisa nyebutkan contohnya? Study. Barrel, of course, barrel, people. So decide to decide. You know verb, right? Tahu verb kan? Okay. Write down as many as you can the verb that you know. Nanti kita bakal hitung. And remember, for this whole whiteboard, there could not be the same word. What is this? Learn. Good job. Okay, now let's move to the real one. We're talking about this one. We're going to think about the picture. Ini picture apa sih? What kind of picture is that? Oh, broken the washing machine. Oke. Kira-kira kalau bikin rusak tuh, kira-kira dia tuh ngerti atau enggak sih? Gak ngerti itu pasti. Oh gitu. Do you know how to operate the washing machine? Baca prosedurnya apa aja tuh? Apa yang paling pertama harus kita lakukan? What is the first step? Put the clothes into the bag. Okay. What else? Close the lid. Oke, habis itu turn on the machine. Oke, what else? Setting. Then how long we operate the machine? Oke, after that. So, itu ya tadi yang kalian sebut tadi itu yang kita namakan, nanti akan kita masukkan ke prosedur tes. Kira-kira ada gambaran nggak? Kira-kira nanti prosedur tes gimana? Kira-kira open your Google Classroom. I have sent it to the assignment of the Alphapedia ada di situ. I have sent the text. Kita pair work ya. Pair work means that your day spent aja. Jadi yang bedanya di situ tentang ada prosedur teks how to insert SIM card to cell phone. Kalian pernah insert your SIM card to your cell phone? Yes. Now what you do? In pairs berdua, and then write down the alphabetical word for you. Find the synonym, the meaning, and then put down into the sentence. Okay? Dari kata ilmu itu misalnya banyak lalu semarang misalkan dalam konteks sekarang aja apa? Corresponding. What
strukturnya, lawannya, kebalikannya, gitu. The thing that you should do is read carefully the text. Terus kalau misalnya teks kan pasti ada structure ya. Saya tadi belum kasih tahu strukturnya apa. Kira-kira nanti strukturnya itu apa aja? Coba kalian tebak. Oh, strukturnya tuh ini aja loh, Miss, gitu. Terus itu apa aja strukturnya? Misalnya kalau descriptive text kan ada dua, ada orientation, ada ini apa misalnya. Kalau yang di prosedur teks tuh ada apa aja? Terus tuh apa ciri-cirinya? Dari mana aja itu? Bagian itu ada di bagian mana aja? Goals itu apa? Dari teks ini, goalsnya yang mana? Tujuan goals itu apa? Material, bahan, alat dan bahan. Kira-kira teks itu ada nggak? Teks itu apa? Langkah-langkah yang mana? Tahu nggak goalsnya apa? Tahu? Ya, tujuannya. Kira-kira dari teks itu tujuannya apa sih? Oke, terus kira-kira apakah dia bahan artinya apa sih? Bahan-bahan. Apakah dia membutuhkan apapun di situ? Jadi apa? Ya, tapi nggak secara langsung. Ya, kira-kira apa materialnya tuh di situ? Bateri, apakah butuh baterai untuk memasukkan SIM card ke dalam handphone? Oh iya, enggak tadi kayaknya saya coba. Ayo nanti, ya, ayo diskusi. Result of your discussion maksudnya apa aja sih structure dari prosedur teks itu, terus bagian-bagian yang di teks tadi itu apa aja sih? Mau kira di kolom sini. Yang salah nggak apa-apa, it's okay. Kalau salah nggak apa-apa, kita kan belajar ya. Oke. Satu, salah pun nggak apa-apa. Ada yang mau? Volunteer. Berdua, oh baik. So what have you got from your discussion? We know that the structure of the
it is the title. Judulnya apa berarti itu tujuannya. Misalnya how to make mango juice. Berarti the conclusion, what have you done? What we done today is we learned about the synonyms and meanings of the words that we didn't know. Okay, the synonym. Yeah, and then we learned about the structure of the crossword text. Okay, the structure, what are they? There are goal, material, and steps. Okay, great. And then we learned about main idea about each paragraph of the crossword text. Okay, great job. Woo! Any other? Niko, ada lagi yang mau nambahin? Today we learn what kind of tenses we use for the procedure. Oh, what kind of tenses is that? Simple present tense. Which verb that we use? Verb one. Good job. For the next meeting, we will learn still about this one, about procedure text. Masih tentang procedure text, tapi nanti sepertinya kita akan menguji sedikit tentang listening kalian. Kita mau pernah listening kan? Pernah nggak? Sudah pernah listening belum? Belum. Jadi nanti saya akan kasihkan video, terus audio, terus kalian kita dengarkan, terus kita mengerti prosedurnya itu dari audio itu. So before we go home, let's pray together. Praise be God. Praise over.